Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang keluarga, tentunya semua orang menginginkan keluarga yang bahagia, sakinah, mawadah, dan juga warohmah. Namun pada kenyataannya tidak semua orang beruntung bisa mendapatkan kebahagiaan di dalam keluarganya. Dan Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat manusia ternyata telah memberikan gambaran kepada kita bahwasanya ada loh tipe-tipe keluarga atau model-model keluarga yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Tipe keluarga yang pertama adalah suami istri yang sama-sama durhaka. Ini dikisahkan yaitu Abu Lahab dan juga istrinya Ummu Jamil atau Arwah binti Harb, yang mereka ini punya visi misi yang sama, yaitu menghalang dan menggagalkan dakwahnya Rasulullah SAW. Dan bahkan Allah memberikan satu surah khusus kepada Abu Lahab karena bencinya ya terhadap dakwahnya Rasulullah. Tipe keluarga yang kedua adalah suami yang durhaka dan istri yang taat. Nah, ini dikisahkan kepada keluarganya Fir'aun yang dia sangat sombong, even itu mengaku dirinya adalah Tuhan, tapi di sisi lain dia mempunyai seorang istri yang sangat taat kepada Allah dan juga mengikuti seruan dari Nabi Musa, yaitu Asiyah binti Muhazzim. Dikisahkan bahwa Asiyah ini pernah disiksa oleh anak buah dari Fir'aun di bawah teriknya matahari, tetapi karena ketaatannya kepada suaminya, Allah mengabadikan doa dari Asiyah dalam Quran Surat At-Tahrim, "Ya Tuhanku, bangunkanlah di sisimu sebuah rumah di dalam surga untuk dan selamatkanlah aku dari siksanya Fir'aun dan juga kaum yang zalim." Tipe keluarga yang ketiga adalah suami yang taat dan istri yang durhaka. Nah, ini dikisahkan kepada Nabi Lut dan juga Nabi Nuh. Istri dari Nabi Nuh ini adalah Wailah. Dia adalah sosok yang selalu menggagalkan pergerakan dakwah suaminya. Dia meyakinkan kaumnya Nabi Nuh bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Nuh itu hanya bualan belaka. Dan ironisnya, Wailah ini adalah orang yang pertama mendurhakai dakwah dari suaminya yang itu seorang nabi. Itu pun juga dengan kisah dari Nabi Lut yang istrinya itu lebih memilih harta dan mendukung pergerakan homoseksual yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut. Akhirnya Allah mengazab istri dari Nabi Lut bersama dengan kaum. Kisah dari Nabi Lut dan Nabi Nuh ini Allah abadikan dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 10. Kedua istri itu berkhianat kepada suaminya dan kedua suaminya ini tidak dapat membantu mereka dari siksaan Allah. Dikatakan kepada kedua istri Nabi Nuh dan Nabi Lut itu, "Masuklah kamu berdua ke dalam neraka bersama orang-orang yang juga masuk ke dalam neraka." Naudzubillah. Kisah ini bukan berarti menggambarkan kegagalan dari tarbiyah yang dilakukan oleh Nabi Nuh dan juga Nabi Lut kepada keluarga. Tetapi ini ditunjukkan sebagai pembelajaran bagi kaum muslim bahwasanya hidayah itu adalah milik Allah dan setiap orang itu pasti diuji sesuai dengan kadar kemampuannya. Dari sini kita bisa mengambil ibrah. Tipe keluarga yang keempat adalah keluarga yang suami istri, even itu juga anaknya sama-sama taat kepada Allah. Tipe ini menjadi model yang sangat-sangat diharapkan oleh keluarga muslim, yaitu kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim diberi gelar Khalilullah atau kekasih Allah. Kisah ketaatan dan keteladanan dalam keluarga Nabi Ibrahim Allah abadikan dalam Quran Surat As-Saffat ayat 102. Dikatakan oleh Nabi Ibrahim, "Wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku aku akan menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Kemudian Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar." Jadi ketaatan Nabi Ismail ini tidak lepas dari figuritas seorang ibu, karena tarbiyah yang dilakukan oleh ibu kepada anaknya akan sangat mempengaruhi kesolehan dari anaknya. Nah, itulah 4 model keluarga yang digambarkan di dalam Al-Quran dan semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita untuk mengikuti model gambaran yang seperti apa, dan semoga ini memotivasi kita untuk menjaga diri pribadi dan juga membentuk keluarga yang membawa kita menuju ke surganya Allah SWT.